Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini masyarakat dibuat resah kembali akibat kelangkaan minyak goreng dan juga naiknya harga minyak goreng, yaitu dijual sekitar 16.000 hingga 17.000 atau di atas harga eceran tertinggi atau HET, di mana ini khusus untuk terjadi di minyak goreng minyak kita. Dan pemirsa, bagaimana respon DPR akan terkait dengan hal ini, karena ini untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang pernah terjadi di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Nah pemirsa, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Baik Pak Martin, apa Pak tanggapannya untuk bisa mengantisipasi, ini kan sudah mau menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Nah supaya kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ini tidak terjadi Pak. Ya, saya pikir ini persoalan yang seharusnya sejak awal sudah diantisipasi ya. Jadi karena itu kan ketika dulu juga persoalan minyak goreng itu kita sudah minta kepada Kementerian Perdagangan, waktu itu masih menteri yang sebelumnya, untuk terjun langsung ke lapangan dan mengerahkan seluruh pejabat Kementerian Perdagangan untuk mengecek langsung. Bukan hanya persoalan minyak goreng, tapi keseluruhan bahan pokok. Nah, saya rasa ini harus dilakukan secara kontinu. Jadi tidak boleh kemudian lengah ya. Nah, ini yang saya lihat sampai sekarang belum tersistem secara baik ya untuk bisa melakukan mekanisme kontrol terhadap harga-harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Nah, kedua, juga Kementerian Perdagangan harus melihat HET minyak goreng dan keseluruhan harga bahan pokok itu masih relevan atau tidak. Ya, jadi dengan harga pokok produksi dan segala komponen yang ada di dalamnya. Karena kalau kita ini kan sekarang mungkin Kementerian Perdagangan ya tanda kutip takut untuk merevisi HET. Tapi kemudian tidak ada juga yang bisa melaksanakan HET ini karena apa? Mungkin juga sudah tidak ekonomis lagi. Nah, karena itu menurut saya harus dilakukan secara menyeluruh ya. HET-nya sendiri dilihat. Kalau memang masih sanggup 14.000 ya oke, tapi laksanakan. Ya kalau kita cuma taruh itu di kertas ya 14.000 terus kemudian juga tidak pernah terlaksana, buat apa juga ya. Nah, mekanisme kontrolnya lakukanlah seperti yang sudah memang seharusnya ya, dan jangan ada lagi yang coba main-main seperti dulu. Nah, ini saya rasa kita patut ingatkan, kalau ada yang masih bermain-main seperti dulu ya artinya ini kita keseluruhan ya sistem ini namanya sudah gagal ya. Jadi ibaratnya keledai jatuh ke dalam lubang yang sama ya. Pak Martin, Bapak tadi mengucapkan terkait dengan mungkin pengawasannya atau ininya sudah mulai kendor lagi dan akhirnya ini bisa naik kembali Pak. Berarti ini seperti apa Pak untuk bisa harga ini bisa terkontrol lagi? Apakah memang merevisi dengan adanya HET tadi atau seperti apa Pak? Ya sekarang sejak HET itu dibuat, ini sekarang kan logika saja ya. Sampai dengan sekarang 14.000 itu saya rasa belum pernah tercapai itu. Bahwa ada minyak goreng yang memang 14.000. Mungkin mendekati 14.000 pernah. Ya, ketika kemarin yang huru-hara minyak goreng itu terus kemudian dilakukan langkah-langkah. Nah, kemudian dia turun. Tapi tidak pernah juga tercapai 14.000 itu. Nah, ini kan harus dilihat secara benar ya. Apakah memang kombinasi dari semuanya, artinya pengawasannya juga lemah, dan juga HET-nya mungkin juga sudah tidak ekonomis lagi. Nah, jadi menurut saya ini harus dua-duanya ya. Jadi kalau memang harga eceran tertinggi itu harus direvisi ya, lebih bagus direvisi ketimbang kemudian ini menjadi macan kertas ya. Ada di surat bahwa HET dengan harga sedemikian, tapi kemudian juga nggak pernah tercapai, untuk apa? Saya minta sedikit lagi terkait dengan kemarin dari hasil sidak yang dilakukan, itu juga ada memang beberapa penimbunan Pak. Nah, bagaimana itu Pak tindakan yang seharusnya Pak? Ya harus
mekanisme kontrol bersama dengan aparat-aparat hukum terkait ya. Yang namanya penimbunan itu kan terjadi juga karena ada diskrepansi harga. Jadi harga ekonomis yang ada di pasaran lebih mahal daripada harga yang ada ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kemudian terjadi penimbunan. Nah, di sini juga harus kita lihat ya, kalau pertama mekanisme pengawasannya tidak berjalan, terus kedua juga memang harga itu tidak bisa dicapai, dan harga di luar negeri lebih mahal misalnya, ya otomatis ini akan terjadi terus penimbunan seperti itu. Jadi harus ada memang duduk bersama antara Kementerian Perdagangan, juga aparat hukum terkait, ya juga Menko Perekonomian, lihat secara menyeluruh. Kalau memang tidak, kita kan tidak bisa juga ya, artinya terus-menerus mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Jadi ini harus secara jujur melihat, daripada kemudian ini jadi masalah yang berulang-ulang. Terakhir Pak, kalau saya sekarang ingin dari DPR sendiri Pak, ke depan untuk mengawal ini Pak, supaya bisa pihak-pihak terkait ini bisa menekan dari harga minyak goreng dan kelangkaan. Yes, kalau dari Komisi 6 kita memang akan melakukan rapat dengan Menteri Perdagangan. Tapi sebenarnya kalau rekomendasi secara khusus ya untuk komoditi minyak goreng ini, hasil rapat Komisi 6 dengan Kementerian Perdagangan termasuk dengan menteri sebelumnya itu sudah banyak sekali. Dan saya pikir semua rekomendasi itu sebenarnya baik kalau dijalankan oleh pemerintah. Nanti kalau kita rapat juga, dugaan saya itu akan kesimpulan rapatnya juga yang sama, karena memang persoalannya itu ada mekanisme kontrol, ada kemudian kerjasama kementerian dan lembaga terkait masuk ke penegak hukum. 3 ya memang melihat kondisi keekonomian sekarang, ya memang itu persoalannya. Oke. Terima kasih Pak Martin Manurung, selamat bertugas kembali Pak. Yuk, makasih. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu wakil ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Martin Manurung, di mana tadi Bapak Martin Manurung menyampaikan bahwa untuk regulasi terkait dengan HET atau harga eceran tertinggi perlu dikaji kembali supaya apakah ini masih relevan atau tidak dengan kondisi yang ada saat ini, dan juga Bapak Martin Manurung juga berharap bahwa adanya peningkatan pengawasan supaya lebih ketat lagi, supaya minyak goreng ini tidak terjadi kelangkaan dan naik kembali harga di pasaran. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky kembali ke studio.